Saya Retna Melinda, mahasiswa Tadris Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bentuk aljabar beserta unsur-unsurnya. Tetapi sebelum masuk ke materi, saya akan mengulas sedikit mengenai asal-usul aljabar. Aljabar merupakan salah satu cabang matematika yang penting untuk melatih cara berpikir setiap orang yang mempelajarinya. Kata aljabar berasal dari kata aljabar yang diambil dari buku karangan Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi, yaitu di dalam kitab Al-Jabr Al-Muqabalah yang membahas tentang cara menyelesaikan persamaan-persamaan aljabar. Pemakaian nama aljabar ini sebagai penghormatan kepada Al-Khawarizmi atas jasa-jasanya dalam mengembangkan aljabar melalui karya-karya tulisnya. Al-Khawarizmi adalah seorang ahli matematika dan ahli astronomi termasyhur yang tinggal di Baghdad, Irak pada permulaan abad ke-9. Konsep aljabar banyak digunakan dalam memecahkan permasalahan. Misalnya, seorang pedagang dalam menghitung untung dan juga rugi dari perniagaannya juga melibatkan aljabar. Tanpa sadar, anak-anak mungkin juga sering menggunakan konsep aljabar secara tidak langsung. Misalnya, pada saat anak-anak membeli beberapa barang tertentu, tentu permasalahan tersebut dapat diterjemahkan dalam bentuk aljabar. Oke, baik. Sekarang kita akan membahas mengenai bentuk aljabar beserta unsur-unsurnya. Bentuk aljabar merupakan kumpulan huruf disebut variabel dan bilangan real disebut konstanta yang digabungkan menggunakan operasi penjumlahan, pengurangan, multiplikasi, atau pembagian. Sehingga dari pengertian tersebut kita dapat menguraikan unsur-unsurnya yang terdiri dari variabel, koefisien, konstanta, dan juga suku. Variabel adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas dan disimbolkan dengan huruf kecil. Biasanya disimbolkan dengan huruf X, Y, Z, P, H, dan sebagainya. Koefisien adalah faktor konstanta dari suatu suku pada bentuk aljabar. Sedangkan konstanta adalah suku dari suatu bentuk aljabar yang berupa bilangan dan tidak memuat variabel. Ingat, ada variabel pasti ada koefisien, pasangan serasi. Sementara konstanta tetap jomblo. Kemudian suku. Suku adalah bagian dari bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi hitung. Suku ada dua jenis. Yang pertama suku sejenis, yaitu suku-suku dalam bentuk aljabar yang mempunyai variabel yang sama, sehingga dapat dijumlahkan dan dikurangi. Yang kedua, suku tak sejenis. Suku-suku dalam bentuk aljabar yang mempunyai bentuk yang berbeda, seperti itu tadi ya contohnya. Selanjutnya yaitu mengenai bentuk aljabar berdasarkan banyaknya suku, yang terdiri dari 4 bentuk. Yang pertama monomial, yaitu bentuk aljabar yang terdiri dari satu suku. Kedua binomial, bentuk aljabar yang terdiri dari 2 suku. Yang ketiga yaitu trinomial, bentuk aljabar yang terdiri dari 3 suku. Dan yang keempat polinomial, bentuk aljabar yang terdiri dari 3 suku lebih. Ini untuk contoh dari bentuk aljabar berdasarkan banyaknya suku. Contoh yang pertama yaitu contoh dari monomial, yang kedua binomial, yang ketiga trinomial, dan yang keempat polinomial. Itu tadi materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Tetap di rumah, jangan keluar rumah apabila tidak ada kepentingan yang mendesak. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 3M. Semoga kondisi segera membaik sehingga kita semua dapat melakukan pembelajaran dengan tatap muka. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.